Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue jejak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukliza. Saat ini saya berada pada tingkat 5A, manajemen 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS dari Bapak dosen kita, Bapak Iqbal Ahmad, STMM, dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Nah, selanjutnya untuk materi yang saya akan bahas itu pada pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Materi pertama yaitu tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, baik itu tentang pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan yang lain, karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan dari presentasi bisnis ini yaitu yang pertama, untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, untuk menghibur audiens. Yang ketiga, untuk menyentuh rasa emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar 3 orang atau lebih. Untuk komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja, dan banyak lagi kegiatan dari komunikasi interpersonal. Nah, ciri-ciri komunikasi interpersonal adalah bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, menggunakan media tertentu, misalnya telepon, smartphone, maupun email. Yang ketiga yaitu dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang etika bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri, dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etis, dan norma. Etika adalah ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan, tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik, dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Nah, macam-macam etika. Yang pertama yaitu ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika normatif yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada tiga. Yang pertama, tabiat atau pembawaan. Yang kedua, akal pikiran atau rasio. Yang ketiga, hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal.
Nah, contoh penerapan dari etika bisnis yang pertama yaitu menyebutkan nama klien dengan baik. Kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, membayar tagihan rapat. Nah, manfaatnya etika dalam bisnis yaitu dengan memiliki sebuah etika tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar tanpa terkendala. Nah, materi selanjutnya yaitu komunikasi bisnis digital. Nah, dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat kita manfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Nah, contohnya internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Dan teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Contohnya situs jejaring sosial yaitu ada Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan masih banyak lainnya. Nah, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis contohnya seperti otomasi kantor, yang kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang selanjutnya menghemat biaya, yang terakhir itu ada memudahkan akses informasi dan komunikasi. Nah, manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang ditimbulkan. Berikut ada beberapa kekurangan dari teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun disebabkan oleh virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, itulah materi tentang komunikasi bisnis digital dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman maupun untuk diri saya sendiri. Saya Nur Aziza, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.